Nama saya Neni Kaja. Nama saya Apon Falo. Dan saya Hermes Tony. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul fungsi gramatikal. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang subjek. Subjek adalah pelaku atau pokok utama dalam kalimat. Nah, di sini subjek ini bersifat fleksibilitas, yaitu bisa berada di awal, tengah, ataupun juga di akhir kalimat. Nah, untuk kita bisa mengidentifikasi subjek dalam sebuah kalimat, kita bisa menggunakan pertanyaan siapa yang ditunjukkan kepada orang, kemudian pertanyaan apa yang ditunjukkan kepada benda atau suatu konsep tertentu. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, dari contoh itu yaitu Hermes menulis surat. Nah, di sini jika kita ingin mengidentifikasi subjeknya, yaitu kita bisa menggunakan ini pertanyaan siapa. Di sini karena Hermes adalah orang, jadi kita bisa menggunakan pertanyaan siapa, yaitu contoh pertanyaannya, siapa yang sedang menulis surat atau siapa yang menulis surat. Nah, di sini jawabannya adalah Hermes. Jadi di sini bisa kita tentukan bahwa Hermes adalah subjek dalam kalimat tersebut atau Hermes sebagai pelaku atau pokok dalam kalimat tersebut. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Baik, kita masuk pada poin kedua, yaitu predikat. Jadi predikat itu adalah tindakan, keadaan atau peristiwa yang dialami oleh subjek. Nah, predikat itu berupa kata kerja. Posisi predikat itu juga fleksibel, tetapi tidak boleh ada di belakang objek atau pelengkap. Mengapa? Karena kalau dia berada di belakang objek atau pelengkap, maka suatu kalimat itu dinyatakan tidak efektif, atau suatu kalimat itu tidak dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, kita masuk pada contoh. Contoh dari predikat itu, kucing mengejar tikus. Nah, predikatnya mengejar. Mengapa? Mengapa mengejar itu termasuk predikat? Karena mengejar adalah tindakan. Mengejar itu adalah kata kerja berupa tindakan yang dilakukan oleh subjek atau kucing kepada tikus. Nah, yang ketiga kita masuk pada objek. Jadi objek adalah unsur yang menerima tindakan dari predikat. Nah, objek biasanya terletak setelah predikat dan biasanya berupa kata benda atau frasa benda. Nah, objek bersifat fakultatif atau tidak selalu ada dalam kalimat. Nah, objek itu tergantung pada jenis predikatnya. Predikat transitif atau intransitif. Transitif itu maksudnya memerlukan objek, predikat yang memerlukan objek langsung untuk melengkapi makna, sedangkan intransitif itu predikat yang tidak memerlukan objek untuk melengkapi makna. Nah, kita masuk pada contoh. Nah, contoh kucing mengejar tikus. Kita ulang contoh yang pertama. Kucing mengejar tikus. Nah, objeknya adalah tikus. Nah, mengapa sehingga tikus termasuk dalam objek? Karena kata tikus itu merupakan kata benda yang mengalami pengejaran yang dilakukan oleh subjek atau kucing, yaitu kucing mengejar tikus. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk dalam poin yang keempat, yaitu pelengkap. Nah, pelengkap adalah unsur yang melengkapi makna predikat agar kalimat menjadi lengkap dan jelas. Pelengkap diperlukan jika predikat tidak jelas atau tidak cukup untuk menjelaskan tentang sebuah objek atau suatu keadaan dalam sebuah kalimat. Nah, teman-teman, pelengkap biasanya berupa kata sifat, kata benda, atau frasa lain yang melengkapi makna dalam suatu kalimat atau dalam suatu predikat. Nah, contohnya, Apon menulis surat penting. Yang termasuk dalam pelengkap di sini adalah kata penting.
Mengapa? Karena kata penting sebagai kata sifat yang berfungsi sebagai pelengkap untuk menjelaskan tentang objek dari surat tersebut. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan masuk dalam poin yang terakhir, yaitu keterangan. Nah, keterangan memberikan informasi tambahan mengenai aspek waktu, tempat, cara, sebab, atau tujuan dalam sebuah tindakan atau keadaan yang berada dalam suatu kalimat, teman-teman. Nah, biasanya keterangan itu bersifat fakultatif atau tidak selalu ada dalam sebuah kalimat. Nah, keterangan itu biasanya terletak pada awal, tengah, dan terletak pada akhir kalimat. Contohnya, mesin memotong rumput di hutan. Nah, yang termasuk dalam keterangan di sini adalah keterangan tempat. Terdapat pada kata di hutan. Kalimat mesin memotong kayu di hutan ini termasuk memiliki keterangan tempat karena frasa di hutan menjelaskan tentang lokasi atau tempat di mana pemotongan kayu itu terjadi. Demikian hasil presentasi kami. Kesimpulannya yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan adalah berbagai unsur gramatikal yang saling terhubung satu dengan yang lain untuk membangun suatu kalimat yang efektif dan juga memiliki makna yang dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Nah, hasil dari berbagai unsur tadi menghasilkan rumus, yaitu kalimat sama dengan subjek plus predikat plus objek plus pelengkap plus keterangan. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Bye bye. See you next time.